Baik, insya Allah kita akan mulai ya, Mbah dan Om sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibbati fillah, Mbah dan Om sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia dan rahmat-Nya hingga kita bisa berkumpul kembali di malam hari ini yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Di pertemuan malam hari ini menjadi muqaddimah, kata pengantar adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memotivasi bagi kita yang saat ini sedang belajar ilmu agama, belajar Al-Quran. Beliau bersabda dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan diriwayatkan dalam hadis Muslim. Beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh atau meniti suatu jalan, jalan itu adalah untuk menuntut ilmu, untuk belajar mengangkat kejahilan pada diri kita, agar kita semakin takut kepada Sang Pencipta langit dan bumi, agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Mbah Budi yang telah hadir. Ya, baik. Kita masih mukaddimah ya. Dalam hadis Nabi bersabda, barang siapa yang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Amin. Ya. Amin ya Allah. Karena yang kita dambakan kan demikian ya. Tiap hari kita mengaji, tiap hari kita sholat, tiap hari kita tahajud, tiap hari kita berpuasa, apalagi di bulan Ramadan dan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, kan tujuannya satu, mengharapkan agar kita dimasukkan ke dalam surga. Ya. Amin. Ketika penghuni surga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang membuat dirimu bisa masuk ke dalam surga? Ya, li'anni fa'altu kadza wa kadza. Karena aku melakukan amalan ini, kata penghuni surga. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la, tidak. Anda masuk surga bukan karena amalan Anda. Anda masuk surga bukan karena Anda rajin sholat. Anda masuk surga bukan karena Anda rajin puasa. Tapi Anda masuk surga li'anna rahmati. Karena sesungguhnya Anda masuk surga disebabkan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahmat itu adalah kasih sayang. Kasih sayang Allah diberikan kepada orang yang taat kepadanya, orang yang benar-benar muslim, ya, benar-benar muslim menjalankan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada yang mengatakan, kalau begitu buat apa kita rajin sholat, toh juga masuk surga bukan karena sholat. Buat apa kita baca Al-Quran, toh kalau kita masuk surga bukan karena baca Al-Quran. Betul, memang demikian, bukan karena bacaan Al-Quran kita bisa masuk surga, tapi karena rahmat Allah. Tapi rahmat Allah tidak bisa didapatkan dengan berleha-leha.
Ya, rahmat Allah tidak bisa didapatkan dengan bersantai-santai. Ya, selamat datang, ahlan wa sahlan kepada Mbah Iwan. Ya, kita baru memulai nih berkaitan dengan kata pengantar tujuan kita menuntut ilmu agama. Tujuan kita mempelajari Al-Quran, ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya, jadi kita nggak bisa mengatakan kita bisa masuk surga karena amal ibadah kita, ya. Tapi kita masuk surga, kita bisa masuk surga karena disebabkan rahmat Allah. Dan rahmat Allah, kasih sayang Allah tidak bisa diberikan kecuali orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah poin penting. Kunci sukses masuk ke dalam surga diantaranya adalah melaksanakan ketaatan kita kepada Allah. Dan bentuk ketaatan kita kepada Allah adalah dengan membaca dan mentadabburi ayat-ayat Allah serta memperbaiki bacaan kita agar kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Ya, Ahibbati fillah, Mbah dan Om sekalian, semoga Allah rahmati. Kita akan lanjutkan kembali kalau berkenan. Bila berkenan, mungkin bisa melihat ya. Tapi qadarullah karena Mayang dan Mbah Ding tidak belum pulang ya, masih di jalan. Ya, dikit Mungkin lagi, 5 menit apa? lagi mungkin. Oh, 5 menit lagi. Mungkin Silakan, sembari silakan, nggak menunggu apa-apa. Bisa nyimak, ya. nggak apa-apa, bisa nyimak Ya, kok. bisa menyimak ya. Kalau begitu karena kan buku metode Syafi'i nantinya kita mau bahas ya. Kita lewat dulu ya sebentar sampai Mayang sudah pulang ke rumah dan bisa membuka buku atau kitab metode Syafi'i. Ya, kita akan lanjutkan terlebih dahulu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah untuk perbaikan bacaan. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan ya beberapa ayat ya. Terakhir sampai ayat berapa? Kalau boleh tahu? Surah Al-Baqarah ya. 25 sudah ya? Berarti sekarang sudah masuk ke halaman 30, ayat 40 kalau tidak salah ya. Ya, lanjut ke ayat 40. Ya. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua di halaman 7 ya, di ayat 40. Insya Allah kita akan baca di dalam surah Al-Baqarah ayat 40 sampai ayat 43. Ini dari handphone. Ya, 40 sampai 43. Iya, Bani Ya. Israel. Terkait dengan kisah Bani Israel ya. Iya. Apakah sudah dibuka semuanya, Mbah dan Om? Ya, sudah. Sudah ya, Alhamdulillah. Ya, baik. Kita akan mulai dari seperti biasa saya akan bacakan terlebih dahulu dan Mbah dan Om bisa memperhatikan makhrajnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Sudah ya ayat 40 ya? Udah kayaknya ya. Nggak apa-apa kan murajaah aja nggak apa-apa. Oh iya, siap. Ya Bani tapi ya itu yang 47 ya 7. 47 ada tandanya nih. Ayat 47. Iya. Oh, berarti Halaman sudah 47. Iya. Belum ya? Tadi udah tadi tuh. Ya, kalau ya Bani Israel sudah.
Wa aminu bima belum kayaknya. Ayat 41 ya. Sudah belum? 42 ya? 42 ya? Wa aqimus shalah. Wa aqimus shalah ya. Ya, sampai dari ayat 42 kalau begitu. 42 sampai ayat 45. Ya, ini kan cukup panjang di ayat yang ke-45. Ya, baik. Berarti masih di halaman yang sama, halaman 7. Ya, ayat 43 Oh iya. ya, ayat 43. Ya oke sudah. Ya, sudah ya. Wala talbisul haqq sudah ya. Wala talbisul haqqa bil batil. Atau belum? Bagaimana Mbak Aung? Apakah ayat 42 sudah wala talbisul haqqa bil batil? Sepertinya belum ya? Iya. Ya Sekarang nggak apa-apa, Benar, nggak apa-apa, benar, belum. nggak apa-apa, diulang aja, diulang abang baca Ulang aja. aja ya. Ya dari ya, ayat 42 kalau begitu dari ayat 42 ya. yang kedua. Nah, Dua ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Pada ayat 42 ya sampai ayat 45 insya Allah. Karena nanti kita untuk surah Al-Baqarah tidak banyak-banyak untuk memperhatikan mahraj pada ayat ini ya. Karena pada beberapa ayat ini akan ada pembahasan di buku metode Syafi'i ya. Tapi kita latihan dulu membaca ayat 42 sampai ayat 45 ya. Yang pertama kepada Mbah Aung ya, kepada beliau dipersilakan, kami persilakan. Makasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala taqilun wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha labiratun illa 'alal khashi'in. Masya Allah. Ya, baik. Terima kasih kepada Mbah Aung ya dari beberapa ayat ini ya. Ada beberapa hal boleh diulangi Mbak Aung pada ayat 43. Ya. Nah,
Kalau nggak ke rumah sakit, Bapak Ibu nggak ikut ke rumah sakit besok. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Ya, Masya Allah. Ya, ainnya bagus ya, huruf ain dari Mbah Aung ya. Eh, dan huruf ain ini di bagian tengah tenggorokan ya. A, ya. Warka'u, karena di sini ada warka'u, lalu ada ma'a juga ya. Habis itu langsung berpindah ke ar-raqi'in. Ya, jadi ainnya jumlahnya banyak, dia ada di tengah ya. Ini sebagai pelajaran bagi kita yang agak kesulitan, yang tidak atau susah untuk mengucapkan huruf ain, minimal bedakan antara A dengan A ya. Nah, nanti akan kita jumpai nih, nanti kita bisa dengarkan kepada yang lainnya di ayat 43 ini. Baik, terima kasih kepada Mbak Aung. Tidak ada yang harus didiskusikan lagi karena sudah bagus ya. Tinggal eh, apa namanya di murojaah, diulang-ulang. Terima kasih. Berikutnya kepada eh, Mbah Iwan, ya Mbah Ahmad Setiawan ya. Kepada beliau kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وتأمرون الناس Atakmuru. Ya. أتأمرون الناس بالبر Watansau. وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiki wa barakallahu fikum. Terima kasih. Semoga Allah berikan keberkahan kepada Mbah Iwan. Ada beberapa hal ya tadi Mbah Iwan sampaikan pada ayat yang ke-44. Tadi 43 agak berhenti ya. Tadi warka'u ma'arraqi'in. Ya, mungkin bisa diulangi kepada Mbak Iwan di ayat 43. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Nggak ada naknya, nggak ada naknya. Warka'u ma'arraqi'in. Boleh diulang? وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Nggak ada Coba nanya. diulang, nggak ada naknya. Warka'u ma'arraqi'in. Diibui. Imbu. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة Warka'u. مع الراكعين. Ya, Masya Allah. Warka'u ma'arraqi'in. Ya, baik ya. Lalu di ayat 44 itu kan berhenti ya. Wa antum tatslunal kitab. Dia jadi qalqalah tuh. Ya, Ya. kitab. Kitab. Kalau lanjut nggak kolkola ya? Iya, kalau lanjut tidak qalqalah. Karena qalqalah itu kalau huruf-huruf qalqalah itu menjadi sukun. Ya. Menjadi sukun. Anda Ya. kol. Ya, lalu berikutnya di ayat 45 nih. Ya, wa innaha lakabiratun.
Laka K-nya pendek ya. Mungkin bisa diulangi di ayat 45 wasta'inu. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun lakabiratun illa alal khasiin. Ya, Masya Allah. Tayyib ya. Terima kasih kepada Mbah Iwan ya. Nah, hal-hal yang seperti ini kita saling memperbaiki. Kadangkala kita jatuh ke dalam tempat yang sama ya. Jadi bukan sebuah kesalahan yang tentunya bisa fatal ya, tapi ini bagian dari lahan khafi, kesalahan yang ringan ya, panjang jadi pendek, pendek jadi panjang ya. Yang repot kalau perubahan harokat ya, kalau harokatnya berubah, wah itu bisa berubah artinya tuh ya. Karena perubahan arti itu bukan dari perubahan huruf saja, tapi harokatnya berubah ya. Misalkan wa innaha jadi wa innahu. Ya wa innahu lakabiratun. Nah, itu berbahaya, bisa merusak arti ya. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Mbah Ahmad Nurzaman ya. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita di malam Jumat, insya Allah bahas surah Al-Baqarah, Mbah Zam di ayat 42 sampai ayat Faisal, 45. Ya, Faisal, maaf ini catatan aku ini 41 yang wa aminu bima, takut kelewatan satu ayat kita. Bukannya mengulang tapi kelewatan tadi. kelewatan ya. Iya. Soalnya tadi Mbah Aung bilang dari wa aqimus shalah ya. Ini ada catatan Mayang. Kita Baik, udah baik. dari itu. Maaf ya. Pas satu. Tanda tangan. Jadi 41. Oh, berarti dari 41 ya. Bagaimana kalau kita ulang satu ayat saja untuk Mbah Aung dan Mbah Iwan dulu ya. Baru setelah itu berpindah ke Mbah Budi ya. Silakan dari Mbah Aung dulu di ayat 41 ya. Ayat 41 saja dibaca, silakan. Dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa takunu awwala kafirin wala tashtaru bi ayati saman qalila. Diulang apa lanjut ini? Ya, kalau ini boleh lanjut, boleh Solid. diulang. Kalau diulang dari mana? Wala tashtaru. Wala tashtaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattaqun. Masya Allah, tayyib ya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Mbah Aung ya. Di sini saya belum sempat baca ya. Mohon diperhatikan ya Mbah dan Om sekalian. Pada ayat 41 Allah berfirman, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Boleh berhenti. Dari ma'akum boleh berhenti. Atau kalau lanjut boleh wala takunu awwala kafirin bih. Berhenti itu dibolehkan, tapi utamanya sambung. Ya, utamanya sambung. Tapi kan nafas kita kan beda-beda nih. Manusia nafasnya berbeda-beda. Jadi boleh kita berhenti. Wala takunu awwala kafirin bih. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Qalila. Perhatikan li. Li itu dua harokat. Nggak boleh dipanjangkan. Tadi baca qalila. Tidak boleh panjang. Ya. Jadi dibacanya thamanan qalila. Wa iyaya
tattaqun. Kalau dipisah-pisah. Kita bicara yang pisah-pisah dulu. Kalau sambung ya tinggal disambung aja. Ya. Dan kalau ada tanda baca di atas ya, di atas huruf, itu tandanya ya boleh disambung yang seperti ini kan wakaf aula ya. Artinya disambung lebih utama. Tapi kalau mau tidak disambung tidak mengapa ya, dan tidak perlu diulangi lagi. Nah, seperti tadi kan sama nau qalila wala tashtar diulang lagi. Boleh, tapi kalau disambung langsung itu diperbolehkan, lebih utama karena ada tandanya. Kecuali yang nggak ada tandanya seperti tadi kan wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Nah, itu kan berarti itu nggak ada tandanya. Maka baca ayat sebelumnya lagi. Musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Nah, karena nggak ada tanda wakaf. Nah, wakaf aula atau wakaf apa namanya jahiza dan lain sebagainya. Ya, nah, jadi wajib diulang dulu kalimat sebelumnya atau kata sebelumnya. Ya, seperti itu. Terima kasih kepada Mbah Aung, sudah bagus, masya Allah, tabarakallah. Coba Mbak Iwan kepada beliau di ayat 41 saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Ya, ini tipikal nafas yang agak ini ya. Nah, iya. Nah, tidak mengapa ya, tapi harus kita bedakan ya antara mat tabi'i dengan mat wajib dengan mat jaiz gitu ya. Kita harus bedakan ya. Nah, seperti di sini kan ada mat jaiz munfasil wala takunu minimal nu dengan taku itu beda ya. Beda cara panjangnya ya, panjangnya beda ya. Lalu kata wala tashtaru bi ayati, ti itu dua harokat karena ada ya. Ya itu adalah bagian dari mat tabi'i. Mat itu huruf mat ada tiga, ada a, ya, wa ya. Nah, atau kita sebutnya ayu disingkat atau aywa ya. Seperti itu ya. Terima kasih kepada Mbah Iwan ya. Kita lanjut kepada Mbah Budi dari ayat 41 tapi ya, ayat 41 sampai 45. Cukup panjang ini. Silakan. Kepada beliau kami persilakan. آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تأكلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Ya, baik. Terima kasih. Masya Allah. Ya, kepada Mbah Budi. Ya. Tadi kita dengar ayat 42. Dibacanya wala tale lam bukan qalqalah ya. Ya. Mungkin bisa diulang ayat 42. 42. ولا تلبسوا الحق بالباطل
تكتموا الحق وأنتم تعلمون. Ya, Masya Allah. Terima kasih. Mungkin ini menjadi apa ya namanya? Terkadang kita terbiasa gitu ya dengan istilah-istilah yang sukun itu biasa dipantulkan. Padahal yang sukun tidak semua dipantulkan. Ya, tadi tal yang betul tal ya ولا tadi yang ولا تلبسوا الحق ah, تلبسوا ah, الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ya Masya Allah. Perubahan dari ayat ini ya tal bisu ya bisul haqqa. Lalu pada ولا eh, تلبسوا الحق. Gantale. ya bisu. Lalu ayat 44 nih. Atamuruna nasa bil birri, bukan bila birri watang. Mungkin bisa diulang? أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Iya, Masya Allah. Tapi di ayat ini wa antum tatlu bukan tate, tapi tatlu. وأنتم تتلون Nah, الكتاب أفلا تعقلون. Masya Allah ya. Cukup ya, Alhamdulillah. Nafasnya Baik, panjang ya. nafasnya panjang ya. Kan Pak Ustadz, Sama. ya. Pak Ustadz, tanya boleh nggak? Makan Silakan, kedondong silakan. ya. Makan biji kedondong. Kalau Silakan. tak itu ada yang tak sukun, misalnya takun, bukan tak takun, yang ini tadi itu. Ada hamas. Tatlu, ada yang bacanya tatslu gitu. Itu yang benar yang mana? Ya. Kalau dibacanya iya tadi ya. Ada dua ya bacaannya yang betul. Yang pertama adalah tatlu nal kitab ya. Yang kedua adalah tatlu. Jadi dia disebut tak itu bagian dari sifat hamas. Hamas itu adalah samarnya suara pada pendengaran disebabkan terbukanya dua pita suara dan banyaknya udara yang mengalir ketika mengucapkan huruf itu. Tat dengan tat lu itu dua-duanya boleh, tapi yang tidak boleh adalah dikolkolahkan. Tate wa Jadi antum tate. itu masih boleh ya? Ya, itu karena itu ada suara, ada udara yang keluar kan, mengalir. Tat. وأنتم تتلون الكتاب. Tate nggak boleh, tate ada e-nya, tate lu. Itu وأنتم pantul namanya. وأنتم تتلون الكتاب Ya, betul, Masya Allah. Ya, أفلا itu تعقلون. disebut dengan huruf sifat hamas. Sifat hamas itu adalah sifat samar, huruf yang sifatnya samar, tapi ada yang mengalir dari udara yang ada di mulut kita ini. Ya, seperti itu. Darul Karam rata-rata tak matinya pakai S tats gitu ya. Ya, tatlu. Tapi dia bukan kol-kolah kan? Nah, Bukan. hanya ada udara aja, gitu ya. Ya, tatlu nanti kita. Nah, ya. Baik, kita lanjutkan dulu kepada apa namanya Mbah Ding ya. Sudah apakah berkenan sudah bisa mengikuti? Nah, ya. Silakan kepada Mbah Ding di ayat 41 ya. 41 sampai 45. Penjelasan Nurjam tadi ada di buku hitam halaman 24. Halaman 24 ya. Kalau ada bukunya metode Syafi'i nanti dibaca-baca. Di halaman 24 Zam. Bukunya di rumah ini di kantor. Wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum
musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala karim bi Kafirim bih. awwala karim bi Diulang. Kafirin. Kafirim awwala bih. kafir awwala kafirim bi wala tasdaru bi ayati tamanan qalila wa iyaya fattaqun wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun wasta'inu bis sabri was shalah wa inna lakabiratun illa 'alal khasi'in. Ya, terima kasih, Masya Allah kepada Mbah Ding. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya Mbah Ding pada ayat 41 dulu. Ya, tadi dibaca anzaltu tu itu tidak panjang ya. Ya, jadi bisa diulangi wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum sampai ma'akum. Silakan. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Iya, Masya Allah ya. Lalu pada ayat 42 ya, ayat 42 bahwa huruf ko ya hakko itu dia tidak panjang. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ya, ko-nya tidak boleh wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa. Mohon diulang. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Masya Allah, mumtaz ya. Lalu pada ayat 44, 42, 43, Masya Allah, 44 ya. Tadi kata bil birri, ya, bil birri itu tidak panjang. Ya, ri langsung pindah. Wa tansawna anfusakum wa antum tatsluna alkitab. Mungkin bisa diulang dari atamurun. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna Ta'muruna nasa bil birri wa tansawna wa Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Masya Allah ya. Mumtaz ya. Terima kasih. Cukup insya Allah kepada Mbah Ding. Yang harus diperhatikan adalah panjang pendek ya tadi ya, makhraj ya dilatih pada huruf qaf ya, beda dengan ka ya, ka musaddiqa ka lebih tebal ya, ka musaddiqan lima ma'akum ya. Lalu Iya. boleh baca. Aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bi Lanya tidak panjang dari wala kafirin bi. Iya. Lalu wala tasdaru bi ayati samanan qalila wa iya fattaqun. Masya Allah. Terima kasih kepada Mbah Ding ya. Berikutnya kepada
Mayang ya? Mayang apa Mbah Nur Zaman? Mayang. Oh, Mayang dulu ya. Ya, Mbah Mayang. Mbah Mayang ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun Ya kedua tidak panjang. wa iyaya fattaqun. Hah? Iya betul? Ya. Betul. Wala talbisul haqqu bil batili wa taqtumu Hakko. bukan wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u salah, bukan Betul. ki. bukan kof itu kaf. Ulang ya. Ya, ya. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'arroki'i. Maksudnya Raki'in. Jadi kalau kaf itu lebar. Kalau kaf itu kalau kasroh dia lebar. Raki'in. ya. Wala Boleh diulang? talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum salah ya? Ta'lamun Yang bawah wa aqimus shalah. wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arroki'in. Anak murunan murunan nasabil birri watas salah ya? Watang sauna. Murunan nasabil birri watas Bil birri watang. Ata murunan nasabil birri watang sauna anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta'qilun. Udah ya? Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Maaf ya, baru datang. Satu. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha kabiratun illa Lakabir. wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, terima kasih. Boleh diulangi pada ayat terakhir 45? 45 Tadi yang mana? wasta'inu. Wasta'inu sabr gitu ya. Wasta'inu bi. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Masya Allah. Itu Ya, bisobrinya tuh ya. kol-kola ya. Rinya baknya bis sabr. Bis sabri was shalah. Betul, Masya Allah. Wasta'inu bis sabri. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Iya, Masya Allah. Ya. Tayyib ya. Ya, tayyib. Irfa. Komplit. Komplit. Toyib Irfa. Baik. Eleng cak sum begedongan.
Ya tak sembuh kedongan pakai irfa kata tak sembuh. Wes mati ya Put, tak sembuh. Saya urip. Wes lawas. Oh, salah. Cak Bisri. Iya, ya baik ya. Terima kasih. Kita lanjutkan dulu ya bacaan Al-Qur'annya kepada Mbak Om Jam. Nur Zaman ya. Ya, silakan Mbak Zaman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la Sinyal. Iya, sinyalnya ya. Putus dan Hilang. Hilang. وإياي فاتقون أتلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Iya, Masya Allah. Tadi agak putus ya, sempat terputus di ayat 41. Apakah bisa diulang bila berkenan, Mbak Zam? Ayat 41. Wah, Sinyalnya Jam, ulang Jam. sinyalnya. Tadi sampai bih ya, kedengeran ya yang bih ya. Lah itu udah nggak bergerak itu, Om Jam. Wa aminu Duduk turu loh, duduk turu. Enggak itu, gambarnya nggak bergerak. Tapi ini apa? Jam, ulang ayat 41 Jam. Tadi suara kamu terputus. Udah jelas belum? Terputus sayang. Thank you. bagus. Obat IJ. 41 ulang Jam. Udah jelas belum? Belum, sekarang jelas. Tadi terputus Jam. Ayat 41 kamu nggak kedengeran. Oke. Jadi juga A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Masya Allah. Baik ya. Mumtaz ya. Terima kasih banyak kepada Mbah Zam ya, dari ayat 41 sampai ayat 45 ya. Di ayat 45 mungkin hanya penambahan atau mengingatkan saja ya tentang makhraj huruf sad ya. Bukan bisa beri tapi sab ya. Wasta'inu bis sabri wassala, bukan wassala ya. Karena nanti akan ada kita bahas tentang huruf shad. Huruf shad itu ada di ujung lidah pada posisi dua gigi seri bawah. Lalu suara keluar melalui celah di antara dua gigi seri atas dan bawah. Ya, huruf shad. Sa, si, su.
Ya, bisabri, bukan bisyabri wassala, ya. Bisabri wassala, ya. Mahrajnya saja mungkin yang harus didiskusikan, ya. Boleh diulang mungkin? Wasta'inu bisyabri Hmm, wassalah. bukan syabri, sabri. Bisyabri wassalah gitu. Ya, bisabri wassalah. Nggak ada nya, nggak ada syab, ya. Tapi sabri, anginnya keluar dari samping. Angin samping ya. Ya, Wasta'inu bisyabri wassalah. ya, Masya Allah. Beda kan ya dengan yang di awal tadi. Sya dengan ya, sabri. Ya, dia ada di eh, dua gigi posisi atas ya, dua gigi seri ya di bawah ya. Jadi agak melebar gitu. Sabr, tapi tidak monyong. Ya kan bisyabri kan syok dengan sa beda ya. Bisabri, wassala, wassala, ya. Itu Wassalah. saja. Nah, Syabri lalu ayat 43 kan sama tuh ada salah juga. Wa aqimus salah, ya. Bukan sholat, beda ya, dengan Aqimus sholat. wa aqimus sholat wa aqimus sholat ah, wa wa aqimus aqimus shalah, ya, bukan sholat, ya. Nah, terima Sholat. kasih kepada Mbah Zam, ya. Dan yang terakhir, ya, kita dengarkan dengan saksama kepada Om Hendra, kepada beliau kami persilahkan. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول Lanya كافر pendek. ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Ya, yang kedua pendek. Oh iya. Balik. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Ya. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Iya, Masya Allah. Baik ya. Baik. Di ayat 41 tadi ya, lamnya pendek ya, wala takunu awwala kafirin bih, ya. Lalu pada ayat yang sama, wala tashtaru bi ayati thamanan, bukan thamanan tapi thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Ya, yang kedua pendek. Nah, lalu berikutnya pada ayat 43 ya, kalau kita baca agak pelan-pelan terbata, tetap tidak boleh panjang huruf haqqanya.
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Ya, haqqanya tidak boleh panjang. Wala talbisul haqqa bil batili. Karena mungkin menunggu ayat huruf berikutnya apa kan begitu. Ya, maka tidak boleh dipanjangkan. Ya. Sisanya alhamdulillah baik ya. Terima kasih kepada Om Hendra ya. Ada yang ingin ditanyakan Mbah dan Om sekalian sebelum kita masuk ke dalam hukum-hukum tajwidnya yang ada di ayat ini yang kita baca. Buka buku Asy-Syafi'i enggak? Buku Asy-Syafi'i karena Mbah Zam tidak bawa nih. Iya. Iya. Oh, bisa Ya. di-share? Di Bisa share? di-share? Mungkin ada yang bersedia, boleh? Bisa. Halaman berapa sekarang? Di halaman 20 ya. Oke, 20 ya. Ya, Aku nanti fotoin. bisa dikirim ke WA. Nah, sembari menunggu halaman 20 difotokan ya. Di ayat 41 ya. Ada beberapa mat yang panjang ya. Nah, ada huruf mat yang panjang ya. Yang pertama bima. Bima ini berapa harokat? Mbah dan Om sekalian, berapa harokat? 4 sampai 5. 4 sampai 5 ya. Dia bagian dari mat apa? Mat wajib mutat. Dia terpisah tuh dengan A. Bima anzaltu. Mat jais Mat jais. fasil. Mat jais munfasil. Jelas nggak, Zam? Ya, mat jais munfasil. Ya, baik. Lalu pada ayat berikutnya, pada ayat ini masih musaddiqalli, qalli. Nah, itu idgham apa? Ada yang tahu? Mana? Musaddiqalli ma. Bukan bila guna. Tanwin ketemu. Bila guna. Kenapa bila guna? Karena nggak guna kan? Nggak ada Iya. dengunnya tuh. Iya. Bila itu kan artinya tanpa. Tanpa. Guna, tanpa guna. Idgham dengan guna, biguna, idgham tanpa guna, yaitu bila guna. Nah, ya. Lalu berikutnya wala takunu, itu 4 sampai 5. Hukumnya apa itu? Halaman Ajaib. berapa nih? Halaman berapa? Halaman 7 tadi, belum buku hitam belum, masih Oh. Quran. Masih Quran dulu. Ya. Sembari menunggu. Ya. Wala takunu ayat 41. Ajais munfasil. Mat jais munfasil karena awalnya itu kata yang berbeda ya. Ya. Kafirim bih. Nah, kafirim bih ini apa? Hukum tajwidnya. Iklab. Iklab ya. Yang tadinya ba jadi mim kan? Kafirim bih. Ya, nempel ke ba ya. Mimnya ada tambahan mim di situ. Ya. Samanau qalila, samanau qalila. Dogong. Ikhfa dong. Samanau qalila. Saman, oh ya. Prof ya. Ya, Nah. Ifa gigi. Qalilau wa iya. Idgham bigunna. Nah, Idgham Biguna. bigunah. Bigunah ya. Qalilau ya. Ada gunahnya. Karena kalau idgham bila guna cuma 2 huruf kan ya? Ya, Kalau di pesantren biasanya lari. Disingkat lari. Idgham bila guna itu lari. Ya, selain itu ya idgham biguna. Ya. Wa iya ya fattaqun ya. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum Ifa. ikhfa sahih.
Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Nah, semua mat tabi'i ya. Semua mat tabi'i ya. Yang ada Alif Samsia ya. syamsia ya, as-shalah, az-zakah ya sama, wa atuz zakah. Ya, bukan wa atul zakah ya. Bukan wa aqimul shalah ya. Seperti itu. Baik. Lalu pada ayat berikutnya atamurun nas. Alif lam Nas. Itu Alif Samsia guna. Nun dengan nun. Idgham Nun dan nun. apa? Apa itu? Nah, Idgham apa? Yang musyadah sama. Nun dengan nun. idgham mutamathilain. Sahih ya. Idgham mutamathilain. Ya, dia sama kan ya? Huruf nun ya bertemu dengan huruf nun juga meskipun kemasukan alif dan lam ya. Kemasukan alif dan lam ya. Seperti itu. Maka dibacanya sama ya, mutamathilain. Karena sifatnya sama. Sifatnya sama ya. Atamurunan nan Bukannya ya. termasuk guna musyadadah. Guna musyaddadahnya nunnya, nun yang tasdid. Oh iya. Ya. Kan yang namanya idgham mutamathilain adalah dua huruf yang sama mahrajnya dan sifatnya. Ya. Seperti itu. Dan ciri-cirinya yang satu sukun, yang satu berharokat. Berharokat. Yang satu berharokat. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Ya. Lalu pada bilbiri watau sauna, Itu Ifa beruntun 3 tuh. Ifa 3 biji tuh. Iya, Ifa 3 biji. Tansau antu Triple ya. 3. Anfusakum wa antum. Betul. Tahu. Sahih. Saulin. Ya. Apa? Sauna. Ya. Wa tansawna anfusakum wa antum tatsluna al-kitab. Ya. Afala ta'qil. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha guna musyaddadah. Gunakan wa innaha lakabiratun illa 'alal Idhar. ya, izhar. Lakabiratun illa. Tanwin bertemu hamzah atau alif ya. Baik, lihat di buku dulu ya, di halaman 20. Bagian D dan E. C kan sudah ya. Lisan bagian lidah. Makhraj ini terbagi menjadi 10 bagian. Di antaranya yang berat ini D ya. Yang D ini adalah salah satu tepi lidah atau kedua-duanya pada posisi gigi geraham. Ya, bob ya. Walau bo ya, bodibu ya. Kenapa dot ini paling berat ya? Karena di dalam bahasa Arab lugatul Arabiyah lugatul bod. Bahasa Arab itu adalah bahasa bod. Kalau bod kita sudah benar, pasti makhraj yang lain benar. Atau orang Arab gitu ya. Bo. Ya. Biasanya disukunkan, ditambahkan hamzah di depan lalu disukunkan. Ab. Ya. Bolalah ya. Ya. Biza ya. Biza ya. Dalam ayat Al-Qur'an banyak ya huruf dot ini. Ya. Dan dot itu tepi lidah. Ujung ini ya, tepinya. Atau kedua-duanya pada posisi gigi geraham atas. Ditarik gitu ya, ya. Tadi ini di ayat 47 ada tuh fadzul tukum. Ayat 40 berapa? 7.
47 ya. Wa anni faddaltukum Faddaltukum alal faddaltukum. alamin. Ya, nanti latihan di rumah malam Jumat pekan depan kita bahas ini ya. Huruf dot ya. Lalu yang E adalah ujung tepi lidah pada posisi gusi atas. Lam. Lam ya. Ini yang paling gampang. L ya, lam ya. Dalam wala tal Alam. bisul Lam. ya. Lalu pada ayat yang lain lu ya. Paling mudah yang E ini paling mudah, yang D ini yang susah, do. Karena do itu abjadnya apa tulisan? D H O D ya. Susah ya. Ya. Beda dengan do dengan bo beda. Wala do, itu dal di o-in. Ya, huruf D di o-in ditambahkan vokal o, jadinya do. Dodol. Nah, beda dengan kalau orang Arab dodol bilangnya bobol. Nah, ya. Susah jadinya kan ya. Widodo. Kalau orang Jawa gitu ya. Widodo. Ya, Joko Wibowo ya. Tapi nggak boleh dirubah ya. Dudu tetap Joko Widudu. Kalau berita di Al Jazeera itu Joko Widudu. Ya, Widudu ya. Kan O nggak ada ya. Dal yang O itu nggak ada. Ya, du ya. Bo, du, beda ya. Du, walabbo. Dia tebal, lengket di bagian tepi lidah, ya, gigi geraham, ya, posisi di gigi geraham atas seperti itu, ya. Ini yang harus diperhatikan di halaman 20 ini, ya. Insya Allah nanti di halaman 21 di hari Selasa, ya, insya Allah ta'ala. Baik. Ada yang mau ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam tadabbur ayat-ayat yang kita baca. Itu. Faisal huruf ya? shot ya. Huruf shot. Papu juga ya sama. huruf Sama shot itu. juga kayaknya sering sin dia. Iya, betul. Sod. Bentar, belum sampai. Shot itu hurufnya ada O-nya ya masalahnya ya. So. Ya, sok. Ya, sok. Biasanya di TPA zaman dulu biasanya diajarinnya sok. Jadi nafasnya itu disatukan di tengah gitu, sok. Nah, padahal itu tidak tepat. Ya. Memang waktu kita belajar di TPA itu diajarkan begitu dari dulu ya, turun temurun. Baik itu di Mulutnya kalangan nggak monyong ya, Faisal ya? nggak boleh monyong. Nggak boleh monyong Itu nih. nggak boleh monyong, nggak boleh. Nggak boleh monyong lupa. Ya. Dia monyong kalau huruf shad itu menjadi domah ya, ada domahnya. Ada domah. Su ya, semua juga monyong. Ya, tu ya, menjadi monyong. Tapi kalau huruf shad tidak boleh monyong. Ya. Si su. Dia. Kalau so tidak boleh monyong, kalau si tidak boleh melebar. Nyengir ya. Nggak boleh nyengir. Yang nyengir itu sin. Si ya. Si. Tapi kalau si nggak boleh. Ihdinas si. Itu Al-Fatihah tuh ya. Al-Fatihah. Iya. Nggak boleh kita bacanya ihdinas syiratal mustaqim. Ya. Tapi lain cerita kalau udah dicoba tapi nggak bisa gitu ya. Ya udah ya, bukan karena kesengajaan. Nah, insya Allah ini enggak ini. Karena cadel itu ya. Mungkin gitu ya. Mungkin karena kebiasaan juga. Shot itu. Ya. Baik.
Ya, sosisu ya. Sosis ya. Bisa kita mengucapkan sosis ya. Tapi kan kalau dalam bahasa Indonesia sosis gitu ya, sosis. Itu nggak boleh. Kalau so itu nggak boleh monyong, sosis, sosis. Ya, kalau Ya. pas di tengah-tengah antara sin, shin, shot itu kadang-kadang Untuk keren. ketukar. Dalam dal kalau lagi cepet kan suka bos bablas ya, dal nggak beda. Sin, shin, Iya. shot. Ini untuk Al-Fatihah ini karena utama ya Al-Fatihah itu ya. Betul ya. Betul. Pak Faisal, metode cara ngajari itu apa ngafal tuh metodenya pakai apa sih? Jadi gini, ini selingan sebentar ya. Jadi minggu kemarin saya kan ngadiri cucu saya lagi ujian hafalan Quran. Nah itu kan banyak seumur-umur ada beberapa orang itu. Saya pikir cuman kan untuk yang hafal juz 1. Saya pikir pertanyaannya cuman ayat 48 langsung kan langsung baca hafal. Terus buka halaman 8. Hafal dari atas sampai bawah halaman 8. Terus meningkat kedua halaman 7 dari bawah ke atas gitu. Wah, saya bingung dari bawah ke atas langsung hafal. Terus ketiga enggak lebih hebat lagi. Halaman 10 dari bawah ke atas ayat genap aja. Hafal anak kecil-kecil tuh. Heran saya melongo aja itu. Belajar ya. Makanya saya pikir kita aja buka aja nyari ayatnya susah. Itu hafalan ayat sekian langsung hafal. Terus halaman sekian hafal dari atas bawah. Terus sekarang halaman berapa dari bawah ke atas hafal. Terus yang terakhir halaman sekian dari bawah ayat genap aja. Caranya itu gimana ngajarinnya juga bingung. Saya sampai melongo tuh. Jadi kemarin pas ngajarin anaknya Reza tuh yang perempuan itu sepantaran apa sih masa itu dulu. Jadi bukannya cuma sekedar ngapalin Al-Baqarah gitu enggak, ternyata bisa dibolak-balik berapa ayat berapa luar biasa. Masya Allah. Kalau Adi Hidayat gitu ya, kalau Adi Hidayat kan gitu ya. Halaman sekian, titik di ujung, di kanan, belakang dia tahu ya. Iya, makanya itu gimana cara dulu melajarinya tuh? Saya nggak sekali datang saya terbengong-bengong itu melihatnya itu anak kecil-kecil. Ada yang televisionnya itu, Core i7 itu. Ya. Metode hafalan Al-Quran itu bermacam-macam. Ya, ada metode hafalan Al-Quran dengan istilah metode Nurul Bayan, ada metode ummi, ada metode, banyak sekali gitu ya. Gitu. Nah, yang disampaikan oleh Mbak Budi ini adalah metode di mana anak itu merekam per lembar. Jadi satu lembar itu direkam tuh ayat atas, ayat tengah, ayat bawah gitu ya. Apalagi kan anak-anak tuh hafalannya kuat. Kuat ya. Kalau kita otak sudah penuh ya. Iya. Jadi yang mereka bayangkan itu bukan bacaannya, yang mereka bayangkan itu adalah lembarannya. Ya, kan dalam satu lembar itu ada berapa baris? Itu dilihat. Dari baris pertama sampai baris terakhir itu dibayangkan dan direkam sama mereka. Makanya ciri-ciri metode seperti ini tidak boleh mengganti-ganti Al-Quran. Harus sama. Al-Qurannya harus sama. Lebarannya beda-beda. Iya. Al-Qurannya harus sama itu. Meskipun Departemen Agama, ya, tapi kan beda Al-Quran Asy-Syifa dengan Al-Quran Ar-Rahman ya. Mereknya Ar-Rahman dengan Asy-Syifa kan beda. Oh, lembaran dalamnya beda-beda ya? Beda-beda. Dari fontnya, dari tulisannya, dari kalau tata letak sama ya, tata letak sama. Tapi kan bisa melihat dari bentuk-bentuknya ya, bentuk-bentuk dari setiap lembarannya itu mereka hafal. Mereka hafal. Ya, ada juga metode yang per ayat itu mereka menulis dan mereka tulis artinya. Itu biasanya metode hafalan orang-orang Afrika. Oh gitu. Ya. Jadi mereka nulis, ya, habis hafalin, setoran nulis biasanya di pelepah kurma di ini dari Mauritania, ya, itu dari
negara Mauritania itu negara paling banyak penghafal Al-Qur'annya, ya. Atau kita sebutnya negara Shinkiti, ya. Ada negara Sheikh Shinkiti ya dari Mauritania. Itu terkenal seperti kalkulatornya Al-Qur'an, ya. Itu karena ditulis, dia baca, habis itu ditulis paling mengena lalu diartikan. Dan ada juga yang bacaannya begini-begini gitu ya. Dia goyang-goyang begini, orang-orang Turki biasanya. Ya, metode Sulaimaniyah namanya. Mungkin pernah dengar Yayasan Sulaimaniyah? Nah, itu mereka begini kalau bacanya. Metode banyak gitu ya. Dan itu bukti bahwa mukjizat Al-Qur'an. Coba kalau lihat di agama sebelah gitu ya, ada gak yang hafal? Nggak ada kan? Bible nggak ada yang hafal sampai per ayat, sampai ini ya. Dalam Taurat pun yang mungkin nggak banyak, mereka susah untuk menghafalnya. Itu namanya mukjizat Al-Qur'an. Ya. Jadi hafalnya per lembar gitu lah. Sekarang kalau Iya. misalkan hari ini satu lembar, besok 2, 3, 4. Berarti yang 1, 2 kan harus diulang, harus dihafal kan enggak? Kalau Betul, hafal betul. sekarang pindah, ngapalin pindah ini kan suka lupa. Berarti terus diulang terus sampai gitu. Betul. Jadi nambah ayat, nambah hafalan dengan murojaah harus lebih banyak murojaah, mengulang. Terus Mengulang ngapalin itu berkali-kali lipat dibandingkan nambah ayat. Gitu. Kan menjaga lebih susah daripada menjaga hafalan ya. Sekarang hari ini selembar, besok 2 lembar, jadi harus pulang lagi 2 lembar terus. Iya. Begitu sampai Iya, dari awal lagi, Setelah 100 lembar gimana ngapalin ya, Bu? Kalau yang nggak biasa bingung ya, tapi kalau yang anak-anak bisa aja ya, Masya Allah ya. Itu mungkin itu ya. Masya Allah, iya betul. Mujizat baca Quran ya. Baca Al-Quran ya. Ya nggak usah jauh-jauh, Mbah Budi, kalau anak-anak kita mungkin mendengar di supermarket gitu ya, omongan orang ataupun lagu dan lain sebagainya, itu cepet tuh masuknya. Iya, karena hafalan anak-anak itu kuat ya, daya rekamnya itu kuat. Karena masih isinya masih dikit otaknya. Kalau kita udah penuh kan, begitu diisi luber gitu, satu diisi tumpah gitu. Oke, syukron. Iya, afwan. Nah, kalau diisi luber ya solusinya ada wadahnya tuh. Yang ingat, diwadahi biasanya dengan tulisan. Ya. Iya, kadang-kadang kalau kejadian yang kita ya Mbak Wong ya. Kadang-kadang kejadian SD masih apal, begitu yang kemarin lusa apa ya, lupa udah. Iya. Mungkin ini bukti bahwa ketika Mbah Budi SD gitu ya masih ingat kan ya? Iya, masih ingat dibandingkan yang sekarang. Kadang-kadang minggu kemarin kita dari mana suka lupa. Minggu kemarin kemana suka mikir gitu. Kalau pada dulu ingat tuh, wah dari sini ke sini. Masya Allah. Ya. sampai teringat ya, kemarin saya cerita sama Indra. Saya dulu kecil-kecil kan waktu SD kan suka nakal, Ustaz. Jadi biasa ikut temannya makan tempe 4, bilangnya 2. Makan pisang. Nah, suatu saat pas mau pergi haji kan Ramadan ada terawih keliling. Saya masih ingat tuh ustadznya Dr. Subki namanya. Udah almarhum. Nah, terus ada yang nanya, "Pak Ustadz, saya itu dulu kan bandel," katanya. Suka makan gini, ngitungnya. Terus saya mau gimana cara bayarnya? Gampang katanya. Udah SD berapa tahun? Nah, dihitung kan, sebelum libur. Terus makannya kita ambil rata-rata 2 pisang. Harga sekarang pisang berapa? 5.000, 10.000, kali semua. Serba kalian atas nama si A, si Fulan. Saya sampai sekarang masih apal namanya tukang kebun saya, Mbak Ni, suaminya apa? Coba Mas, sing SD itu. Mbak Ni. Nih, SMP Muhammadiyah. Iya, Mbak Ni ambil sing lanang, satu sapol yang sampai ingat saya itu kan. Dari waduh, Masya Allah. Jadi akhirnya kita ngitung kalkulator lebih baik daripada jadi dihitung sudah kuat sama dia gitu. Nah itu masih ingat aja itu kalau SD itu, Masya Allah. Sama Ji loh, sama Ji. Gahar 5 aku siji. Iya. Dan itu kan Makanya ini pakai bilang teman-teman kan bandel, jadi ikut bandel temennya di sana. Iya, dan saya rasa tapi memang itu katanya yang berkah ya. Kan buktinya nggak bangkrut. Sebetulnya kayak Mbak Ni Patik, Mas apa bojo ini Patik namanya.
Tik Oke. ya. Wah, Pak Tik itu mungkin dia ngerti ya, namanya anak-anak mungkin diem aja lah, biarin guys, ikhlas itu kali ya. Tapi akhirnya rezekinya nambah terus tuh. Nggak mungkin ya, nggak tahu masa ya, oh, udah biasaan. Kok tapan ribuannya kok dimakan kok tinggal dikit, bilangin dikit, pasti dia ngerti. Cuman ya bener namanya anak gitu ya. Tapi akhirnya rezekinya jadi berkah tuh. Tapi Mary jualan terus, oh. Masih nambah jualannya. Makanya saya nggak inget tuh. Apa tuh SD, ya Mbak Wong SD SMP ya, Mbak Nik sama Pak Tik. Mbak nih Pak Tik. Mbak Nik, Pak Tik, akhirnya kan ya udah sedekah nama beliau nih dilebih. Jadi ada lagi yang dulu yang barangnya diambil nggak bilang-bilang, ya udah sedekah nama itu bener gitu katanya solusinya. Iya. Kalau orangnya sudah tidak ada gitu ya, kalau Ya udah. ahli warisnya juga tidak ketemu, ya boleh disedekahkan kepada fakir miskin. Tapi kalau ada ahli warisnya, kasih sedekah ke Kalau ahli waris. harusnya, waduh nyarinya udah susah, Ustaz. Nyarinya kemana? Masih jauh terus kan nggak asli Gresik. Mbak Nik sama Pak Tik kan bukan asli Iya, Gresik. orang desa ya. Hmm. Masya Allah. Oke, syukron. Ya, afwan. Sama dendanya mestinya berangkatin haji. Orang yang masih hidup apa nggak tahu. Pak Dalin. Masya Allah, ini lengkap ya. Faisal, Ya. hari ini bukunya lengkap ya, Masya Allah. Oh, Baru Masya Allah. 8 orang nih malam Jumat. Masya Allah. Azam, Berkah ya. screenshotnya. Ya. Ini lengkap. Kapu screenshot tuh. Iya. Oh iya, lagi lengkap. Iya, jarang-jarang kita ini. Saya sekarang udah bisa lengkap semua, nggak disetel, sering diomelin handphonenya, malu handphonenya, atau bisa sendiri. Update sendiri kali, Om. Update sendiri. Iya, kemudian diomelin, kenapa nggak bisa? Lama-lama malu, dia bisa sendiri sekarang, udah 8. Saya mau nanya juga nih. Oh iya, boleh silakan. Ini kan kita udah kebiasaan dari kecil tuh kalau malam Jumat kan suruh baca surat Kahfi. Tapi kemarin pas lihat di ini katanya nggak ada tuntunannya baca. Lihat Al-Kahfi. Al-Kahfi itu nggak ada Malam tuntunannya baca. Jumat. Oh iya, betul. Tadi pagi saya ada postingan habis maghrib ayat sekian, terus habis isya sekian, habis subuh sekian. Itu hadisnya sahih apa enggak sih? Kok baru dengar saya. Kalau kita sampai habis 110 ayat, 110 ayat tiap malam Jumat. Tapi nanti kalau hari-hari berikutnya 10 ayat aja buat sholat gitu. Baik. Itu harus jadi pertanyaannya mungkin apa harus malam Jumat atau kapan pun bisa. Nah. Iya. Baik. Jadi begini, terima kasih kepada Mbak Budi dan juga Mbak Aung ya. Pertanyaan yang sama terkait dengan membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat ya. Ada postingan amalan katanya habis maghrib 1 sampai sekian, habis isya 1 sampai sekian ya. Dari ayat berapa sampai sekian ya. Nah, itu disebutkan itu dari hadis dari siapa, lupa saya tadi ada. Iya, baik. Ya, jadi kalau masalah ibadah itu kan harus ada perintahnya ya. Ada dasarnya, ada dalilnya. Kalau tidak ada dasarnya, maka hukumnya adalah ghairu muqayyad, tidak terikat jadi hukuman. Misalkan nih Mbak Budi mau baca Yasin, mau baca Ar-Rahman, mau baca Al-Waqiah di malam Jumat, nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau menghususkan dan seakan-akan ada ganjaran yang dikhususkan ya. Kan kalau ganjaran bacaan Al-Quran kan dapat pahala ya. Ada ganjaran yang dikhususkan. Nah, itu harus ada dalilnya. Ya, harus ada dalilnya dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, khusus di malam Jumat ya, apakah disunahkan membaca surat Al-Kahfi? Para ulama ternyata berbeda pendapat. Ya. Nah, yang pertama hadis Nabi bahwa barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jumu'ah adha'a lahu minan nur fima bainahu wa bainal baitil atiq, kata Nabi SAW. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah.
Ka'bahnya Ka'bah Baitul Atiq, di atas Ka'bah yang kita ini gitu ya, Ini di langit hadis ketujuh. riwayat Nah, Ad-Darimi ya, Ad-Darimi ya. Ad-Darimi, betul ya. Dan hadis ini dianggap sahih oleh Syalbani ya. Oh, Ini oke. hadis yang pertama. Tapi kan namanya ulama kan apa namanya, otaknya berbeda-beda gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini bukan hadis sahih. Oh, Ya, lemah. dilemahkan. Oh, Di doib. antaranya dhaif oleh Ibnu Hajar. Jadi ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Gitu ya. Lalu ada ayat yang lain, ada hadis yang lain mengatakan ya bahwa man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain ya. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, maka akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Ya, Oh, ini dua Jumat An-Nasa'i sama Bayhaqi ya. Iya, Nasai dan Imam Baihaqi, dan ini disahihkan oleh Syalbani rahimahullah ya. Jadi Syalbani bukan membuat-buat sendiri, tapi beliau mencari torik ya, jalan-jalan riwayat-riwayat hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Baihaqi. Ternyata ini nyambung, hadisnya sahih ya, hadisnya sahih. Dari Jadi kalau biasa, saya dari mulai kecil sudah dibiasain suruh baca itu malam Jumat. Betul. Jadi sudah ada biasa. Iya. Kalau kita sudah terbiasa dan memang ada dalil yang dikhususkan seperti dalil ini, maka ini menjadi keutamaan. Malam Jumat itu memang ada dalilnya membaca surah Al-Kahfi. Ini pendapat pertama. Tapi pendapat kedua ada yang melemahkan kan ya? Tadi ada yang melemahkan. Iya. Nah, kalau dilemahkan itu tandanya membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat itu tidak ada pengkhususan. Bukan berarti tidak boleh membaca, ya. Boleh kita baca surah Al-Kahfi di malam Jumat, ya, atau ditambahkan dengan surah Al-Waqiah atau Al-Mulk, ya, atau surat-surat yang lain. Tapi tidak boleh dikhususkan, pokoknya malam Jumat itu harus surat Al-Kahfi karena memiliki keutamaan. Supaya disinari cahaya itu ya. Nah, supaya disinari cahaya, padahal hadisnya juga masih diperdebatkan. Ya, kalau melihat gitu berarti kalau baca Al-Kahfi hari-hari biasa nggak dapat cahaya dong. Kan dulu dari kecil suruh mak mbak baca surat Kahfi. Sekarang surat Kahfi sampai jadi hafal tuh surat tiap. Iya, Masya Allah. Iya. Ya. Nah, kalau membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat memang ada dalilnya. 1-10 ya, agar terhindar dari yang namanya fitnah Dajjal. Ya. Mata wajib lah. Itu khusus artinya khusus hari Jumat, kalau nggak di Jumat nggak lepas dari fitnah atau gimana? Bukan. Jadi yang disebut membaca surah Al-Kahfi di ayat 1-10 itu khusus di hari Jumat adalah anjuran yang lebih diprioritaskan. Ya, jadi kalau di hari yang biasa boleh nggak baca surah Al-Kahfi 1-10? Boleh. Oh, berarti nggak terhindar dong dari fitnah Dajjal. Karena terhindar dari fitnah Dajjal itu bacaan surah Al-Kahfi 1-10. Ya, baik itu di hari Senin, Jumat, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu boleh dibaca, tapi ada prioritasnya. Skala prioritasnya di hari Jumat. Seperti itu. Ya. Sama seperti apa? Sama seperti sedekah kan? Sedekah di hari biasa dengan sedekah di hari Jumat beda. Ya, karena pahalanya dilipat gandakan di hari Jumat. Apalagi bulan Ramadan ya. Apalagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan di hari Jumat lagi. Madinah ya. Pak Ustadz, kalau Kahfi sama Yasin itu sebenarnya malam Jumat lebih utama mana dibaca? Kalau Yasin sebenarnya kan ini kan sama-sama ada dalam Al-Qur'an ya. Kita tidak boleh membanding-bandingkan Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an ataupun surat ya. Tapi kalau di waktu tertentu, khusus di malam Jumat itu, di waktu tertentu, hadis-hadis tentang membaca surat Yasin di malam Jumat itu kebanyakan hadis-hadis dhaif. Mungkin pernah mendengar ya, hadis-hadis dhaif ini ganjarannya ini, ganjarannya itu, dibaca 100 kali, 1000 kali, ya ada yang dibaca berkali-kali ya, seperti itu. Tapi bukan berarti nggak boleh baca surat Yasin ya di malam Jumat. Nah,
Ya, kita harus bedakan antara dua hukum ini. Ya, hukum membaca surat Yasin di malam Jumat lalu dikhususkan, nah itu yang tidak dibolehkan. Tapi kalau baca surat Yasin di malam Sabtu kebetulan gitu ya, boleh-boleh saja. Malam Jumat boleh, malam Sabtu boleh, ya. Nah, seperti itu. Al-Mulk juga sama, ya, demikian. Masing-masing ayat itu ada keutamaannya, ya, ada keutamaannya. Tapi kalau keutamaannya dijadikan untuk mengejar dunia, maka ini bagian dari yang tertolak, amalan yang tertolak. Percuma dong amalan buat dunia, ya. Pernah mendengar ya ayat tentang 1.000 dinar. Oh iya. Apa itu baru dengar? Ya takillah kalau ada warzuk min haitsu la yaktasib wa may yatawakkal Maksudnya biar apa itu? Monggo Mbah Aung, boleh dijelaskan. Kalau kita kebiasaan habis sholat duha baca itu. Habis baca yang yattaqillah yaj'al mahja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala wa hasbuhu aliku amri qad 'ala wa lisain qadra. Kata Mbak, dapat rezeki yang datangnya tidak jangka-jangka. Namanya itu rezeki yang jangka-jangka. Betul. Kata Masya Allah. Ini ayat 3 ya, At-Tolak ya, ayat 3. At-Tolak ayat 3. Ya, mungkin niatnya baik ya, karena ada penjelasannya benar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Betul. Ya. Tapi kadangkala niat itu yang harus diluruskan, ya. Wah, ini saya lagi miskin nih, lagi nggak hoki nih, baca ayat ini 1000 kali. Nah, seperti itu. Lalu apa bedanya dengan orang-orang di luar Islam gitu ya? Ada amalan-amalan tertentu untuk memperbanyak rezeki. Rezeki itu kan bonus ya. Rezeki itu bukan tujuan, tapi itu wasilah aja, perantara. Seperti itu. Ya. Banyak kalau kita bicara menyanding-nyandingkan ayat-ayat Al-Qur'an untuk amalan-amalan dunia. Ya, ada namanya puasa mutih ya. Pernah dengar puasa mutih? Minum air putih doang maksudnya. Ya, minum air putih doang mungkin ya, bermeditasi. Itu ada bacaannya tuh, ya. Nggak makan nasi itu. Kenapa? Enggak, mau nanya kalau habis sholat duha, ya habis salam, terus baca tasbih, baru baca ayat itu kan nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Boleh. Salah. Boleh. Yang nggak boleh itu kalau kita niatkan, wah kita baca ini nih biar dapat rezeki banyak. Padahal kan rezeki di tangan Allah. Dan rezeki itu tidak akan tertukar begitu. Ya sebenarnya bukan amalannya ya, tapi niat ataupun niat yang terselubung gitu ya. Orang baca Quran biar rezekinya lancar kan salah. Ya. Katanya kita harus hijrah biar rezeki kita makin banyak, ya kan itu salah. Ya. Rajin sholat biar rezekinya lancar. Itu sebenarnya kurang tepat. Ya. Kita sholat ya karena ridho karena Allah ya, mengharapkan ridho Allah. Nanti Allah yang memberikan rezeki kepada kita sesuai dengan takaran menurut Allah, bukan menurut kita. Ya, jangan sampai kita banyak berdoa biar banyak rezekinya, akhirnya kan nggak dapat rezeki banyak, akhirnya menyalahkan suudzon kepada Allah. Itu yang ditakutkan. Ya, itu termasuk bagian dari syirik niat. Syirik kecil namanya syirik niat. Ya. Nah, tapi kalau gini, kan ada yang bilang kalau kita artinya memohon kesehatan, yang terbaik adalah waktu tahajud. Kalau memohon rezeki, yang terbaik adalah pada sholat duha. Nah, itu benar nggak? Ya, jadi memohon rezeki itu adalah bukan bagian dari inti dari sholat duha. Oh ya, enggak ya, artinya kalau orang mau memohon kan ada waktu-waktu tepat, ada tempat-tempatnya tetap. Sekarang misalnya tempat-tempat yang bagus kan di Raudhoh, di Arafah, ya toh, di Multazam. Nah, waktu tepat juga kan ada antara
antara adzan dan qomat. Iqamah. Terus kalau ada yang bilang kalau yang minta kesehatan yang terbaik waktu apa tahajud. Kalau berbicara masalah rezeki di sholat duha, lah itu benar apa enggak? Bukan Ya, benar, tepat atau tidak? Ini tidak ada dalil ya, tidak ada dalil dari hadis maupun Al-Quran. Jadi kalau meminta itu kan bukan kepada satu waktu tertentu untuk kesehatan saja. Berarti kita nggak gini ya. Prioritasnya itu meminta kepada Allah ya adalah meminta apa aja. Apa aja. Ya, meminta Dan apa aja. Saat yang tepat kan waktu sujud. Ada yang bilang itu kan. Jadi minta apa aja boleh kan? Betul. Waktu tahajud merendah diri di hadapan Allah gitu ya, setelah sholat witir, yaitu momentum. Turun hujan tuh mustajab juga. Iya. Turun hujan ya. Kalau bicara waktu-waktu mustajab banyak ya. Waktu Jumat ba'da asar ya, setelah sholat asar itu mustajab juga. Terus ya, itu juga katanya ya, waktu ada ijab kabul ya? Ya, betul. Ijab kabul ketika pernikahan. Ya, itu pernikahan ada dalilnya. Dan yang lebih hebat adalah ketika terzolimi. Iya. Itu paling ampuh itu. Makanya kalau kita terzolimi, jangan bersedih. Itu momentum untuk perbanyak doa. Ya, perbanyak doa. Tapi bukan untuk mendoakan keburukan, karena doa keburukan itu tidak sampai. Ya, tidak mustajab. Apapun bentuknya doa keburukan, doa kejelekan itu tidak mustajab. Seperti itu. Ya. Baik. Terus sholat duha, sholat 8 rakaat dibangun rumah indah di surga. Itu hadis sahih apa dhaif? Sholat duha itu adalah sholat yang goiru muqayyad, tidak terikat. Ya, dan itu bagian dari sunnah mutlak ya. Sholat sunnah mutlak ya, sholat duha dari tergelincirnya matahari terbit ya sampai sebelum menuju ke atas ya, zuhur ya, waktu zuhur. Jadi tidak ada dalil yang dibangun surga itu adalah sholat 12 rakaat isnata asyarah ya, rawatib ya, akan dibangunkan surga, rumah di surga ya, rumah di surga. tanah di surga, seperti itu. Kalau sholat duha, sholat qiyamul lail itu dua-dua. Iya. Jadi adanya itu 8 rakaat sholat duha, insya Allah dibangunkan rumah indah di surga. Asal niatnya lillahi ta'ala. Ya. Sampai niat. Ya. Ini butuh dalil ya. Iya. Ya, butuh dalil. Tapi untuk saat ini yang saya ketahui itu 12 rakaat ya, sholat sunnah rawatib. Sunnah rawatib. Iya. Qobliyah subuh sampai ke isya. Kembali ke laptop, pertanyaan semula Mbak Abum tadi, kalau Al-Kahfi malam Jumat akan disinari, berarti kalau malam tidak dapat cahaya atau gimana? Apa? Nggak berlaku tuh. Nah. Jadi pertanyaannya Mbak Wi tadi kan kalau malam Jumat baca Al-Kahfi kan dapat sinar cahaya antara dia dan Ka'bah. Nah, pertanyaannya kalau hari biasa dapat sinar juga enggak? Nah, kan gitu kan. Monggo dijawab. Ada dua pendapat tadi kan dijelaskan. Kalau kita mengacu kepada hadis ini, ya, bahwa hadis ini sahih, bahwa benar membaca surah Al-Kahfi akan mendapatkan ganjaran disinari cahaya antara dia dan Ka'bah, itu khusus di hari Jumat, di malam Jumat ya, di malam Jumat. Ya. Tapi kalau malam Kamis kita baca Al-Kahfi, dapatnya pahala aja. Oh gitu. Iya, nggak dapat keutamaan. Keistimewaan. Keistimewaannya nggak dapat ya, khusus di malam Jumat. Tapi kalau tidak mengambil hadis ini, bahwa hadis ini lemah dan ini adalah perselisihan yang mu'tabar ya. Mu'tabar tuh maksudnya yang sudah terkenal lah, nggak perlu dibahas-bahas lagi, kayak kunut subuh ya, nggak perlu dibahas lagi gitu ya. Dua-duanya ada dasarnya ya. Iya, ada dasarnya. NU ada, Muhammadiyah ada gitu ya. Jadi tadi lengkapnya gini Ustadz. Waktu baca selepas maghrib ayat 1 sampai 31.
itu Ah, kisah Abdul Kahfi. Terus selepas Isya 32 sampai 9 itu dua pemilik kebun. Selepas subuh 60 sampai 83 cerita masalah Nabi Musa dan Khidir. Selepas dohor 84 sampai 110 masalah Zulkarnain itu. Tapi hmm. saya juga baru lihat nih seumur 2 tahun. Antara maghrib bisa itu baca sampai habis 110 ayat. Kalau ini malah nggak dibagi-bagi, makanya kan ya kalau mau Ini baca aja wes sebisa semampunya khatam satu surat ya alhamdulillah gitu kan. ini biasanya bukan hadis Mbah Budi, ini adalah bagian dari thoriqoh. Thoriqoh itu biasanya orang-orang sufi ya menggunakan kata thoriqoh. Thoriqoh itu cara mentadaburi dan cara mendapatkan pahala dengan cara yang berbeda gitu ya. Ya. Nah, itu dipetak-petakan saja. Ya. Ya. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin sebelum kita akhiri? Kalau yang dengan hitungan tertentu kelipatan 10 ayat 100 ayat itu nggak ada ketentuannya dia. Nggak ada. Zikir saja itu 100 maksimal. Ya. Rata-rata tuh 100, nggak ada yang sampai 1000 ya. Kasihan ya orang yang kerja kan lagi fokus ya harus zikir terus gitu ya. Nah, zikirnya berapa aja tanpa batas gitu ya. Dan nggak harus khusus gitu dalam mau jalan sambil baca zikir nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Daripada baca 1, 2, 3 subhanallah alhamdulillah gitu lebih enak kan? Iya, betul. Ya sekarang sudah banyak kok yang mengamalkan itu biasanya di kereta ya, di stasiun. Ya mereka sambil zikir ya, bawa tasbih, ada yang bawa macam-macam gitu ya. Mereka baca Quran dan lain sebagainya. Ada yang kerja juga demikian. Kan tidak terganggu ya. Ya. Oke, syukran. Ya, afwan. Baik. Cukup ya insya Allah. Di malam hari ini mohon maaf mengganggu waktu Mbah dan Om sekalian ya, karena waktu yang cukup sudah malam ya, dan insya Allah kita akan lanjutkan. Kalau mau lanjut ya boleh. Ya mungkin Mbah Budi gitu ya. Asik soalnya. Lagi seru dan lengkap ya Mas ya, judulnya lagi seru dan lengkap. Iya. Lagi sempat. Tadi kalau pas lagi nggak sempat kayak kemarin saat kan Rebo gantinya Selasa ya. Saya waktu masih sibuk amat nggak ikut. Kalau lagi sempat ini ayo sejam 2 jam 3 jam monggo. Kesian Ustadz kalau kelamaan. Oke. Ya, gimana Om Hendra tadi? Enggak, Om Budi kemarin pergi Rebo sama AA. Ya. Baik. Insya Allah kita akan lanjutkan ya. Mohon disiapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya untuk Mbah dan Om sekalian. Jadi di sini kita buka juga ruang diskusi ya tentang seputar agama apapun bentuknya, bagian dari ayat Quran, hadis ya, maupun sirah dan lain sebagainya, kita diskusikan bersama-sama. Ya, ini bukan masalah benar atau salah, ini adalah masalah apakah ada dalilnya atau tidak. Ya. Adakah tuntunannya atau tidak, seperti itu. Sekarang di grup WA nih postingannya macam-macam nih, wes. Iya, harus disaring ya. Harus benar-benar diseleksi, kita harus dipilah-pilah benar apa enggak itu. Betul. Berapa? Ya, entar nggak dibaca dihilang-hilang. Ya, baik ya. Mungkin cukup ini saja yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua dalam menuntut ilmu, dan semoga kita diberikan petunjuk sampai akhir hayat kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Nur jam tidur.